Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang ada di tema 4 subtema 1 terkait dengan kerja bakti. Di sini ada teks bacaan, ada gambar terkait kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat. Di situ dijelaskan bahwa Edo, di tempat tinggal Edo sedang dilaksanakan acara kerja bakti, di mana kerja bakti ini yaitu membangun jalan ya. Di sini ada teks bacaan, nanti kalian baca terkait dengan kerja bakti ya. Silakan dibaca dengan baik ya. Setelah kalian baca, nanti di sini ada beberapa hal terkait dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Di mana kewajiban ini berarti sesuatu yang harus kita lakukan, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan atau harus kita tanggung jika kita melakukan sesuatu ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan terkait interaksi sosial, di mana pada kegiatan ini ada semacam interaksi, baik interaksi secara kelompok maupun interaksi secara individu, ya. Jadi di sini gambar utama itu ada seorang anak dengan ibunya. Ini termasuk interaksi antar individu, di mana interaksi antara satu orang dengan orang lain. Bentuk interaksi itu bisa beragam. Ada yang bentuknya berupa komunikasi, ada juga bentuknya berupa fisik, ya. Jadi ini ada bentuk interaksi individu. Yang kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Artinya ada seseorang yang berinteraksi dengan orang yang berjumlah lebih banyak atau suatu kelompok tertentu. Contohnya adalah seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Itu menunjukkan ada seorang individu yang berinteraksi dengan kelompok. Sedangkan yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok itu interaksi antara beberapa orang dengan beberapa orang lainnya. Contohnya satu tim sepak bola berinteraksi dengan tim bola lainnya ya. Jadi ini menunjukkan interaksi antara kelompok dengan kelompok ya. Jadi paham ya. Jadi ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok ya. Jadi itu adalah 3 jenis ya, interaksi ya. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa manusia hidup dalam lingkungan tertentu ya. Dengan hidupnya di lingkungan tertentu, maka manusia harus berinteraksi dengan orang lain ya. Bentuk interaksinya bisa beragam, yaitu interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi ini disebut dengan interaksi sosial ya. Selanjutnya, nah di sini nanti kalian bisa menyebutkan contoh lain antara contoh interaksi antar individu ya. Yang kedua contoh interaksi antar individu dengan kelompok, dan contoh interaksi antar kelompok. Artinya kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nanti kalian sebutkan bentuk interaksinya semacam apa. Oke, selanjutnya di sini adalah jenis interaksi sosial ya. Jenis interaksi sosial di sini ada 2, di mana ada interaksi yang mengarah pada persatuan dan ada interaksi yang mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan yaitu interaksi antara beberapa orang atau beberapa kelompok yang nantinya dapat mewujudkan persatuan atau memperkuat persatuan. Sedangkan ada interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, artinya ada interaksi yang menyebabkan adanya perpecahan atau permusuhan. Ya, nanti kalian sebutkan contoh interaksi yang saling menguatkan ya, atau interaksi yang dapat menimbulkan persatuan, dan nanti kalian juga sebutkan contoh interaksi yang dapat menimbulkan perpecahan ya. Lalu di sini ada upaya yang harus dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya ini terkait dengan kegiatan sosial ya, dan kegiatan yang bersifat kebudayaan ya. Jadi 2 kegiatan itu yang berkaitan dengan proses pembangunan atau meningkatkan pembangunan sosial budaya ya. Lalu di sini nanti ada terkait dengan pantun ya. Ustadz ingatkan ciri-ciri pantun. Yang pertama terdiri dari 4 baris ya, lalu memiliki saja AB, dan memiliki suku kata sebanyak 8 sampai 12 suku kata. Jadi itu adalah ciri-ciri dari pantun ya. Di sini disebutkan ada namanya pantun nasihat, di mana pantun nasihat ini berisi yaitu nasihat kepada seseorang ya. Yang perlu kalian ingat, di mana pantun itu terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada sampiran dan yang kedua ada isi. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran,
sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Untuk pantun ini ya, maka kita baca bentar. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Jadi kalau kita baca dari pantun ini, maka berisi tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara mufakat atau dengan cara berdiskusi atau dengan cara bermusyawarah ya. Jadi itu terkait dengan pantun yang mengandung nasihat ya. Nanti kalian bisa menyebutkan contoh lain dari pantun yang berisi sesuatu nasihat ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa tadi tugasnya dilaksanakan dengan baik. Jika kesulitan nanti bisa tanya pada ustadz-ustadzanya atau bisa tanya pada orang tua kalian, atau juga bisa mencari informasi dari sumber lainnya, dari buku lainnya atau dari sumber yang lainnya ya, atau internet ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Ustadz akhiri, jangan lupa tugasnya diselesaikan dengan baik. Jangan lupa tetap semangat membacaannya, tetap semangat menghafalnya. Sholat 5 waktunya dilaksanakan dengan baik. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.